Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bertemu kembali dengan si Papan Putih. Tapi ini Papan Putih yang parodi ya, atau satire, bukan Papan Putih yang sebenarnya. Jadi Papan Putih ini adalah suatu fenomena baru yang ada di kontes politik Bima, di mana supervisinya itu menggentarkan ya lawan-lawan politiknya. Ada perang psikologi yang dikhawatirkan memunculkan bahwa Papan Putih akan menebarkan pengaruh ya, yang mengundang reaksi keras dari lawan-lawan politik, khususnya lawan politik syafaat. Yang menarik, kehadiran Papan Putih itu tidak terusik oleh pasangan nomor satu. Adem-adem saja, mungkin bisa dikatakan bahwa confident atau kepercayaan diri nomor satu itu jauh lebih tinggi ketimbang nomor tiga, kira-kira begitu. Dalam pandangan saya, Papan Putih itu kira-kira begini presentasinya. Saya melihat ini ada diagram Venn, dan juga ini paling irisannya sangat jauh sebenarnya, irisannya sangat jauh. Ini yang disebut namanya kandidat atau komunikator politik. Komunikator politik. Dia sebelumnya dia tidak punya hubungan, dia sifatnya parsial. Nah sekarang bola basket ini adalah rakyat, ya, atau elektoral, pemilih. Jadi tugas komunikator politik adalah menciptakan agenda setting politik atau menciptakan opini atau pesan-pesan untuk mempengaruhi halayak umum atau rakyat atau publik. Tugas komunikator politik menggembosi bola basket menjadi bola pingpong, sehingga rakyat dengan strategi politiknya bola menjadi bola basket. Artinya menciptakan efek melalui pesan-pesan yang saya sebut tadi untuk mempengaruhi supaya halayak ya mau mengikuti, bergabung dan mendukung dirinya. Ini gambarannya. Gambaran narasi yang dibangun oleh si Papan Putih. Ini dalam strategi politik, stratpolnya politik ini sangat efektif sebenarnya karena langsung bertatap muka. Tapi pertanyaannya, karena ini hal yang baru, pesannya nyampe apa tidak tergantung yang mengemasnya siapa. Yang mengemasnya siapa, sehingga pesan-pesan komunikator politik atau aktor politik ya, kandidat calon Bupati Bima itu memiliki pesan. Tapi saya lihat strategi yang dibangun oleh Papan Putih itu pesannya sudah menyampai dan melebar. Lalu kemudian ini strategisnya. Tapi ada isu-isu politik di balik strategi ini. Ya, Papan Putih menempatkan diri sebagai influencer atau tokoh yang bisa mempengaruhi. Ya. Sementara rakyat juga masih belum memahami. Tapi kalau dilakukan secara snowball ya, atau gliding seperti bola salju, akan menjadi kekuatan yang dahsyat ya. Dan ini ancaman bagi petahana sebenarnya. Nah, di balik strategi ini ada polesan-polesan. Ada polesan-polesan melalui pesan. Ya. Pertama tentang isu kebijakan, isu keuangan, ya, isu IPN dan sebagainya, dan termasuk isu anggaran. Jadi ada beberapa isu yang dibangun dalam narasi Papan Putih. Tujuannya untuk mempengaruhi
kalau dalam bahasa politik apa yang dilakukan itu bersifat egaliter, sifatnya edukasi dan membagi politik. Itu ikhtiarnya, usahanya. Tapi di balik ini karena dia masuk dalam kategori konsultan politik, itu menjadi politis. Dan yang paling menarik adalah isu yang paling hot ya, yang dibangun secara silent atau keheningan lingkaran diam, itu dibangun dengan isu alokasi anggaran. Misalnya dana DAU. Dana DAU ini menjadi isu yang menarik karena di tahun 2021 DAU Bima itu turun 132 miliar, sekian. Saya punya datanya. Yang menariknya, tahun 2020 itu angkanya 1,8. Tahun 2021 DAU Kabupaten Bima mengalami penurunan menjadi 1,7, maka diketemukanlah angka 130 miliar. Jadi menurut Papan Putih, penurunan angka DAU ini akibat ekses dari ketidakmampuan. Tudingannya begitu, ya. Ada dua, ketidakmampuan memahami cara fiskal atau pengelolaan anggaran, atau yang kedua pelambaran pelaporan. Dan itu melanggar PP nomor 33 sebagai alur ya perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui untuk membiayai desentralisasi. Jadi PP nomor 33 itu perimbangan keuangan antar daerah itu ada dua. Laporannya buruknya celah fiskal dan juga pelambatan pelaporan dan sebagainya. Yang menarik ya, Bima mendapatkan sanksi sehingga angkanya menjadi angka 132. Tapi bagi tim Dinda mengatakan ini adalah pengurangan dampak COVID. Tapi kalau kita mau objektif, ada juga daerah-daerah yang mengalami kenaikan APBD karena ribet, penghargaannya tinggi, pengelolaan celah fiskalnya bagus. Yang kedua terkait masalah pelaporannya sangat rapi dan asli anggarannya sangat bagus sehingga mendapatkan penghargaan. Padahal ukuran dana dan DAU itu adalah lihat wilayah, luas wilayah dan banyak penduduk. Sedangkan penduduk Kabupaten Bima itu meningkat terus dengan laju 0,38%. Artinya seharusnya dana DAU itu bertambah bukan berkurang. Kira-kira begitu. Inilah narasi yang dibangun oleh si Papan Putih. Saya ingin parodi saja. Ini harusnya pasangan kandidat ya, itu tidak meragukan, tapi harus menemukan antitesisnya untuk melawan pergerakan si Papan Putih itu. Oleh karenanya si imam atau nomor 3 ya, Ibu Petahana itu harus mencarikan antitesisnya. Karena sehingga hasil dari politik, tujuan berpolitik itu adalah membangun edukasi, membangun kesejahteraan, keadilan, dan juga memberikan pendidikan politik. Jadi menurut saya si Papan Putih adalah bentuk lain daripada edukasi politik kepada masyarakat sesuai dengan asas demokrasi, yaitu asas equality, yaitu kesetaraan, dan juga asas liberty, asas kebebasan atau persamaan hak. Kira-kira prodinya seperti itu. Demikian presentasinya. Hari ini tatap muka kita cukup sampai di sini dulu. Lain kali